Selamat siang, perkenalkan sebelumnya kami adalah tim Renaissance. Saya Alexandra Aditya selaku ketua dari tim ini dan bersama saya adalah Dewi Dianatika selaku partner saya. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang efektivitas dan efisiensi sistem operasional Pos Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, Pos Indonesia adalah perusahaan penyedia jasa layanan ekspedisi tertua dan terbesar di Indonesia. Kantor pos pertama berdiri pada 26 Agustus 1746. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 6 hal. Yang pertama COVID-19, identifikasi masalah, metode analisis, live tracking system, efisiensi pengiriman, dan evaluasi. Yang pertama mengenai dampak COVID-19 terhadap bisnis e-marketplace. Aktivitas belanja online meningkat hingga 400% dengan tanggal 21 hingga 22 Maret sebagai puncaknya. Kemudian grafik berikut menunjukkan pertumbuhan e-marketplace dari tahun 2016 hingga tahun 2020, di mana prediksinya akan terus meningkat hingga tahun 2022. Untuk identifikasi masalah, kami melihat permasalahan Pos Indonesia dari dua aspek, yakni keterlambatan pengiriman dan sistem tracking. Jumlah keterlambatan yang terlampau masif dan sistem tracking yang masih butuh pengembangan menyebabkan citra Pos Indonesia mulai luntur di masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh hal kurang mengenakan yang dirasakan oleh pelanggan Pos Indonesia, meliputi keterlambatan, paket rusak, hingga hilang. Pos Indonesia menempati urutan keempat setelah JNE, JNT, dan Tiki dengan perolehan pangsa pasar sebesar 11,6%. Berikutnya menunjukkan ruang lingkup sistem logistik dengan e-marketplace, di mana customer memberikan barangnya kepada PT Pos Indonesia, lalu PT Pos Indonesia akan melakukan pengsortiran, pencatatan, dan pengangkutan, yang mana nanti barangnya akan diantarkan kepada pembeli online. Kemudian terdapat analisis pemangku kepentingan, yaitu e-marketplace, online shop seller, penyedia layanan ekspedisi, pemerintahan, dan pembeli. Untuk yang ketiga, kami akan membahas tentang metode analisis fishbone, di mana akar permasalahannya yaitu mengenai terlambat mengirim dan sistem tracking. Untuk value chain, Pos Indonesia terbagi menjadi aktivitas primer seperti logistik internal, operasional, logistik eksternal, dan pelayanan. Pos Indonesia juga memiliki aktivitas pendukung seperti pengembangan teknologi, sumber daya manusia, infrastruktur, perusahaan, dan marketing. Untuk supply chain, Pos Indonesia terdiri dari supplier yang berupa online shop, warehouse yang merupakan kantor pos, distribusi kurir, dan pelanggan yang berupa e-marketplace. Untuk alur kerja, kami menawarkan sistem tracking yang meliputi pihak mulai dari pos yang memantau kinerja kurir dan proses pengiriman sampai kepada pengelolaan database. Kemudian kami akan melakukan pemanfaatan aplikasi Kiposin Aja untuk pelanggan dan untuk kurir. Berikut terlihat bahwa adanya customer user interface yang dapat melakukan live tracking system, live chat dengan kurir, dan dapat menjadikan aplikasi ini sebagai pembisnis online maupun non-pembisnis online. Berikutnya kami tampilkan pula user interface untuk kurir, yang mana ia dapat melakukan scan barcode atau cek resi, lalu melakukan live tracking selama perjalanan, mengestimasi jarak dan lokasi melalui map, dan melakukan pengiriman paket. Pemerataan teknologi internal kurir dan penyediaan kualitas internet tinggi bersama provider merupakan keharusan untuk tercapainya kemajuan sistem tracking Pos Indonesia. Efisiensi pengiriman terdiri dari regulasi yang mengatur waktu pergantian kurang dari 30 menit per pos, menambah jam buka kantor pos sampai pukul 8 malam, dan pengembangan struktural pengiriman melalui sistem tracking. Adapun evaluasi dari terlambat mengirim meliputi potensi pengendapan paket selama proses perjalanan berkurang, sehingga komplain pelanggan berkurang, hambatannya berupa sosialisasi sistem hingga penambahan biaya operasional kantor. Adapun evaluasi dari sistem tracking meliputi potensi peningkatan kepercayaan pembeli dan penjual melalui intensitas kinerja kurir dan perbaikan struktur manajemen dan akses database pusat. Adapun hambatannya yakni biaya dan tingkat kesulitan pengembangan, optimasi SDM, pemerataan kualitas jaringan internet, serta cloud server yang bermasalah. Dengan melakukan dan menerapkan solusi yang kami tawarkan, itu dapat meningkatkan efisiensi pengiriman yang berdampak positif, tumbuhnya kepercayaan serta daya tarik konsumer, dan intensitas kerjasama dengan e-marketplace meningkat. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Terima kasih.